Jimin. Jimin. Gitu mau buang garabagan. Jangan salah, ini jimat dari si Api. Katanya saya mau jadi fighter ini si Jimin. Fighter mah nggak usung sekarang. Apaan usung? Enggak, gua. Koslet juga kenceng bro. Ini kan fighter gengsi. Koslet adalah cuan. Ah, lu mau cuan-cuan mulu lu, bayar kagak? Nih, bentar lagi pada yang nagih lagi, gue puyeng dah. Tips mengandalkan uang dengan Robert Koslet. Oh, gua kira ini ada option. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan $1.000 sehari tanpa meninggalkan rumah. Dan Anda adalah salah satu dari mereka. Ya tapi gimana nih Jay? Gue pengen jadi fighter Jay. Kalau fighter itu katanya ya keren aja. Kalau konsep kan harus ada di situ tuh. Jadi ada 2 strum. Ya, kalau nggak di itulah ada tambahan-tambahannya. Jagung tuh. Jagung. Wah, tapi tahu dia kemana tuh nih? Bawa pisang atau dapat dari mana ini? Pokoknya mah Jay, fighter Jay. Gue nggak mau kecuan mah gampang lah. Masih ada coffee shop, masih ada murai. Kan bisa di. Ya aman. Jimin, oh, kalau yang fighter mau udah ada SN7-nya, si Jimin tuh, sengklek Jo, ini. Koslet masih nggak ada lawan. Tuh, jagung mana lagi ya? Teman-teman cuma mau kesini nggak? Enggak gua. Susah. Tahu nih, gua bingung nih. Salam. Ini nih. Bung, gimana burung kayak gini masih mau dipelihara? Gimana bukan gini? Kan gua dikasih nih. Udah rawat. Aduh, rawat jadi si Jimin teh. Anda kan Gua pingin jadi fighter kontes. Ya kan si Jay konslet cuan. Kalian fighter gak ribet. Ya, jadi bagusnya mana nih? Fighter konslet? Kalau gua sih lebih ke senang fighter. Fighter. satu, bro. Nah, penilaian burung itu sebenarnya mah irama, bos. Irama. Ada lah, main turun, kerak kenceng. Kalau konsep nggak nikmat, tapi cuannya nikmat sih. Sosok adalah tuh, ruwet ya. Jimin ruwet. Kiloin aja. Malu. Tuh, ngobrol punya tes sama Robert masa burungnya kayak gini juga. Udah lah, kopi dulu. Kopi lah. Kopi. Jadi gimana nih? Gimana nih, Jadi fighter. Ya, kalau mau jadi fighter turun dulu ke gantangan lah. Turun dulu ke gantangan sebenarnya. Main ya? Latihan tuh aja kan. Asal ada mau didingki, itu tadi didingki tanah. Justru, makanya dari situ saya agak ngeblay. Ada something gitu. Ada something yang bikin. Asal ada diding. Lu ngerasain nggak? Oh enggak. Kalau enggak. Saya mau reading sama kayak buku kemenyan gimana? Aduh, ruwet. Sebenarnya deh. Buku kemenyan gimana? Rasanya gak enak itu. Asli. Lu ada yang belum beres nih kayaknya nih. Betul si J nih. Belum masang saja. Bukan aja. Saja udah. Saja per bulan. Saja per bulan yang belum. Harus. Saja per bulan. Tapi gimana Gung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sehat nih? Aduh. Kopi. Aduh, Gung. Makan Gung. Lagi seru-serunya nih. Aduh. Ini. Mambung. Iso. Ini kenapa lagi pada sakit gigi? Iya. Enggak, Bi. Si J namanya Bi. Udah biasa. Ini udah sepi kafenya. Ada kopi apa kopi? Oh, siap. Pulang. Biasanya jalan-jalan. Habis dari gunung ini kayaknya. Iya. Habis naik Semeru. Wah, Udah beres kerja keringetan gini ya? Sampai terganti ya.
Coba langsung aja. Kopinya nggak usah. Cuman ini ada yang mau diobrolin. Waduh. Apa sih? Wah, cerita. Biasalah. Cuman pengen ngobrol aja, udah lama gitu. Oh iya, ada gorengan pi, mangga. Sok. Pisang ada. Gorengan, pisang. Lagi dipakai. Agung habis dari Afrika. Ini dari siapa ini? Mang Oleh gede bagi. Oleh. Oh, itu dari Bali. Biasa. Support dia mah. Oh, support. Tiap bulan. Mantap. Gitu ya. Nah, kalau dibantu Asal deg-degan gitu enggak? Aduh. Saya juga sebetulnya pengen support. Tak eta. sok atau support pi. Ini ya, ada yang mau diomongin. Apa pi? Kopi dulu pi, bentar biar enak pi. Jadi gimana pi? Sehat pi? Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu pi ya. Sehat. PPKM gimana Pin PPKM? Alhamdulillah, cuman pengen ada yang diomongin. Aduh, balik deh. Baik, So, apa yang sepinya? Oh, sampai pisan. Aslinya pi. Oh, tapi ini juga lihat tuh. Tapi kalau pisangnya manis, Kosong tuh. Pisangnya manis. manis. Alhamdulillah pisang manis ya. Lihat, masa susu juga cuma satu. Pisang ya, pisang ini mah ya. Semua se-Bandung belinya ke sini. Ini bayar nggak? Gratis. Nah, tapi kalau yang lain main kita support gitu. Kan namanya juga UMKM. Support UMKM. Enak nih. Biasanya kalau nggak bayar gimana? Enggak, kalau nggak bayar kita mah udah dikasih sebenarnya mah. Ya, kalau nggak bayar biasanya mah ya standar lah pi. Standar. Terus kira-kira kapan mau bayar? Aduh. Kopi dulu pi. Nah, santai. Kopi dulu pi. Udah nggak usah repot-repot. Minggu direpotin. Cuman tadi dengar tadi ribut-ribut kenapa? Biasa, ini teh apa ya? Sesuatu lagi ada hobi baru. Apa tuh? Saya kan udah punya loket pi. Pengen lobet. Baru dikasih. kelapa. Nih, loket dikasih. Cimin. Emang lopet makannya bala-bala ya? Bala-bala sama Ah, sekarang sama Geku. Kok gini semua? Namanya mah ini teh apa sih artis Korea? Jimin. Jimin. Oh, BTS. Kemarin belanja ke sini si Jiminnya. Ini koset nggak? Saya pengen jadi fighter pi. Mending kosan deh ya. Si Apih mah dulu lokernya banyak. Iya, Iya, katanya. katanya. Wah, jagoan aja. Kenalan aja. Terkenal Berani udah banyak. lombanya. Jadi kalian tuh sebetulnya pengen lakbet kayak gimana sih? Lakbet ini. Jadi tadi sebelum saya kesini lagi ribut nih berdua. Ah. Itu pro lakbet konsep yang lagi fenomenal. Ini off lakbet fighter. Fighter. Ya kan itu tergantung selera ya, karena di lapang juga sekarang ada dua kelas gitu. Mau fighter mau konsep terserah, itu bebas. Cuman yang kalau pengen ngasilin ininya gede, duitnya gede, ya tetap kita mencetak konsep katanya Ya. gitu. Tapi untuk penikmat itu fighter gitu. Hobis. Heeh. Nah udah nanti ya, nanti gua panggilin deh orang yang Nah, itu pi lebih bagus. orang yang soalnya si DJ masih Soma. ini ada orang yang Gua biar ada buat kopi dulu. ada. Saya cinta. Bayar nggak? Kurang. Kan gratis buat kopi mah. Kalau saya gimana? Hah? Nyin sorangan. Jadi ada, saya punya kenalan yang satu dia jokinya fighter, yang satu ini koslet. Mau dibawain ke sini? Mau dong pi. Boleh nggak? Hah? Boleh. Mau dibawain ke sini nggak? Bawa pi. Terus bayarnya kapan? Setelah dibawa ke sini pi. Oh gitu, bener ya? Iya. Mudah-mudahan minggu depan, Pi. Mudah-mudahan, Kan kasihan ini juga anak-anak di sini. Ya, lagi sepi lah PPKM. Buka sampai jam 8, gitu kan. Tuh, si J, ada yang lagi? Tutup. Jadi nggak, inilah dagangnya juga nggak benar. Ya, toleransi lah. Mudah-mudahan 50% bisa bayar dulu. Ya, minimum. Ya udahlah, daripada kalian ribut terus kontok-kontokan, nanti saya panggilin deh. Ya. Kalian saya pulang. Ini dibawa ya? Bawa kopi. Ini bukan sokokan kan? No. Terus layarnya kapan? Aduh, aing mah. Minggu depan. Minggu depan nih. Minggu depan gimana ya? Lo gila. Ini gua jadi konslet, dijual bisa bayar. Ah, Fighter apa kosan? Ya pokoknya mahal. Mau tetap dagang nggak? Oke. Oke. Demi modal. Nah, coba
depan di depan kena kena. Sama teman ngapain? Oh, ini pindah ke kebul. Terus mayat Terus mayat tidak? Kiloin aja. Oke. Pi kemana Pi? Kan mau nyariin yang joki korslet. Oh, kirain masuk lagi. Nah, sok si Api main jago kok dulunya. Bisa kelihatan sih. Baik. Makanya dulunya nasionalan. Iya, dulu. Pokoknya di mana-mana dibabat. Nanti kalau sampai si Jimin nanti kita berhasil ya, juara, jual Iya. Jual. duitnya bukan buat lu, buat bayar ke si Api. Kena. Itu lu bikin konten siapa? Kan tadi si Api bawa temennya. Oh iya yang tadi diomongin ya. Artinya, kita persiapan dulu lah. PD dulu. Iya. Ada dulu. Itu yang Nggak tahu ada yang beli ada enggak, tidak ada yang datang. Nah, gitu. Wadaw. Nah, nih. widih. Wah, ini master nih. Master. Nih joki fighter. Nih joki koset. Sama jokinya. Oh. Sama-sama konslet. Sama-sama konslet. Wis, satu tim tapi ya. Satu ting. Iya. Dari mana ini? Koploba. Artinya kan komunitas pecinta lakbat Bandung. Bandung nggak dialain. Bandung, Jo. Ya udah pergi dulu ya. Ya, makasih Api. Kalau mau cari tahu fighter sama sama mereka berdua aja. siap. Oke? Siap. Yang serius ngomongnya. Ya. Jangan main-main. Ya. Pokoknya selain apa? Ya. Minggu depan, Pi. Ya udah. Siap. Salam. Terus bayarnya kapan, Pi? Tuh kan gue ditagih wae. Nah, ini. Nah, Man. Nah, ini teh akan siapa aja ini teh? Ya. Lihat ke kamera. Bapak, tadi kita di bar. Gampang ya. Nah, ini Master. Lakban Fighter. Gitu. Lakban Fighter. Nah, sekarang gue pengen tanya sih sebenarnya ya. Kenapa sih lakban itu bisa dibagi jadi dua nih? Lakban Fighter sama lakban Cosplay. Itu gimana bisa jadi dua seperti ini sih sebenarnya mah? Apakah dari dulunya emang ada dua karakter ini atau ada evolusi dari si Lovebird itu yang bisa menjadikan misalkan dari Lovebird jadi fighter atau fighter jadi cosplay gitu kan? Nah, ada dua varian. Ya, terus ada pengaruh buat si Sol itu pengen tahu sih ya, untuk jadi cosplay itu kayak gimana? Apakah setrum? apakah dimarahin, apa dicekek, diancam, apapun itulah pokoknya mah. Ya, coba dari fighter dulu gimana nih fighter dulu? J, ngomong siapa nih namanya? Bebas ya. Fighter. Oh enggak, namanya bebas, masa namanya bebas? Namanya siapa? Oh iya namanya dulu siapa? Tugas udah tahu. Nama Eli Solihin, Ya. biasa dipanggil Eboy. Weh. Anak-anak sih biasa manggil Boy. Oh, boy. Kalau gitu Agus Behong. Nah, Cuman kalau di FB cuman pakai Agista. kasih di FB Agista. Kalau di lapangan Agus Behong. Agista. Oke, Wah Boy, coba jelaskan dulu tentang fighter nih gimana sih sebenarnya mas? Kalau dulu kalau lomba nggak dipilih-pilih ya, nggak ada kelas coslet atau fighter. Cuman dulu cuman ketahuannya sekarang ya konsep. Cuman dulu juga kayaknya kalau konsep udah ada, cuman kelasnya cuma satu. Jadi ikutnya di kelas fighter aja gitu. Oh. Jadi koslet itu baru ya? Ya baru evolusi kata tadi Bapak Haji Agung. Evolusi mungkin kemajuan zaman mungkin ya. Oh, oke. Itu dibagi dua gitu. Jadi ada dulu tuh kelas fighter sama bebas aksi. Bebas aksi. Bebas aksi. Itu Bebas beraksi. Nah, bebas aksi biasanya disatuin sama yang ngeri. oh yang nggak mau diam
diem. Mui tinggal mecer. Putar-putar di sana. Bisa, Bray. Nah, jadi terus kemajuan zaman, nah ada mungkin datang ilmu baru. Nah, bikin aturan baru. Bikinlah ada umum. Terus bebas aksi. Nah, jadi 3 kelas. Nah, ada lagi jadi ada kelas PAUD, baby kayak gitu ya kesininya. Nah, sekarang kan yang dibahas fighter sama koslet. Jadi menurut saya kalau untuk sekarang ya fighter sama koslet ya udah aja 2 kelas aja, nggak usah ditambah lagi. Untuk starter atau apa yang starter tingkatan lah. Iya, tingkatannya ya. Tingkatan antara Lovebird Coslet dan Lovebird Fighter itu seperti apa sih sekarang? Apakah mempengaruhi harga jual nggak? Maksudkan sini kan Lovebird ini banyak nih sekarang ya. Berbagai banyak, ada yang Fighter, ada yang Coslet juga gitu untuk besar lomba. Itu berpengaruh nggak ke harga jual sebenarnya? Kalau sekarang kalau yang bagus harga jual itu belum koslet. Belum pasar. Iya. Oh, berarti koslet lebih mahal. Iya. Oh ya nggak bisa, nggak selalu. Nggak selalu. Iya, Cuman Itu nggak selalu, Jay. coba untuk Mang Behong, Lovebird Coslet itu ada bantuan pakan atau apa, atau ada perawatan khusus agar bisa koslet, atau kan emang dia dari lahir Udah koslet. atau dibentuk gitu? Kalau menurut saya, kalau efek koslet itu harus tahu Karakter. Iya, karakter EB-nya dulu, ngekeknya gimana, karakternya gimana, terus yang jadi joki itu harus apa ya? Koslet juga. Harus konsisten. Oh, konsisten. Cara jemurnya, mandinya, pakannya. Nah, terus udah belum mau bunyi-bunyi, ya harus rajin ke situ rapang, gantangin. Kalau belum yang koset, kalau belum spiker enteng gitu, cuman di kodong disimpan satu udah itu belum Terima kasih. pasti spiker gitu kan. Oh, gitu. Tapi kalau burung biasa bisa nggak jadi koslet? Oh enggak, Kayak murah ya koslet kayak gitu. Nggak bisa habis gitu. enggak. Misalkan gini, emang tidak ada sejarahnya gitu ya, burung fighter jadi koslet gitu. Nggak ada sejarahnya. Apakah ada gitu? Pernah ada? Ada, cuman ada, tapi yang itu burungnya fighter koset atau koset fighter. Tapi kalau buat joki-joki atau yang kontestan masih nol itu yang dianggapnya itu burung-burung fighter. Tapi kalau yang udah tahu itu fighter koset atau koset fighter, kalau udah paham gitu. Lovebird kamu diam mulu, kagak pernah bunyi di rumah, apalagi di gantangan. Makanya pakai pakan kencana, dibuat oleh Bang Behong, terbuat dari bahan-bahan berkualitas serta aman buat burung kesayangan kamu. Lovebird kamu mogok, pingin konslet maksimal, pingin jadi fighter sejati, makanya langsung pesen aja pakan kencana. Nah, kan gini nih, Boy, Mang Behong, kan Lovebird Coslet ini menjadi fenomena ya sekarang, lagi booming lah, lagi rame gitu. Semua tuh berpikir, semua joki-joki itu, semua pemain Lovebird itu pengen koslet gitu kan. Nah, sementara dari 100% mungkin hanya beberapa persen untuk Lovebird Coslet itu, kebanyakan itu Lovebird Fighters. Iya. Dan pemiliknya itu pasti sedikit lah, tidak terlalu banyak untuk Lovebird Coslet ini gitu. Iya. Nah, di komunitas sendiri menjadi masalah nggak sih ini untuk Lovebird Coslet ini? Misalkan nih, ada emang kita punya koslet merasa lebih, kita lebih baik dari yang fighter atau
Yang fighter yang fighter lebih berani gitu, lebih pede gitu. Jadi perdebatan seru nggak gitu? Nah, itu. Kan kalau kita itu kan satu tim, kalau satu tim itu harus saling jaga gitu, jaga komunitasnya, sama jaga-jaga langsung pas perangnya. Mau yang punya yang koset, mau yang fighter, ya, mau yang PAUD atau umum, yang penting satu hati, satu komunitas itu harus kompak. Nah, dengerin. Dengan cuan. Nah, kalau dari fighter sendiri nih, dari koset sendiri nih, kalau dari koset sendiri, apakah ada pakan khusus untuk koset ini? Bikin koset itu ramuan khusus ada nggak? Vitamin atau apa gitu. Kalau saya bikin burung koset, harus tahu dulu karakter burungnya ini ada ya spek koset atau enggak. Kalau ada itu baru saya didom sambil di setting koset. Pakai pakan khusus? Ada pakan khusus? Ada. Mana pakannya? Kayak apa? Koset itu gimana sih biasanya? Oh iya, perbedaan. Yang paling mudah lah, paling gampang gitu. Kalau Lebih paham. lebih memudah itu harus tahu dulu dia pas ngekeknya. Contoh, kalau yang fighter kayak gimana ngekeknya, koset gimana ngekeknya? Kalau ciri-ciri yang fighter itu apa? Sayapnya gini nih, kayak Hilang. kalau yang ciri-ciri koset itu ada pas itu lah, pas ngembung atau disebutnya Manoy. bekah gitu. Bekah. Menghoy gini ya, Untuk gua sendiri nih, gua kan kebanyakan orang-orang pasti mengharap Blackbird fighter. Untuk bisa maksimal di lapangan itu seperti apa sih supaya bisa durasi panjang, dobelan cepat? Itu kan Iya betul. seru ya lihatnya kalau Stamina-nya bagus. Nah, gitu. Misalkan fighter pengen durasi panjang itu seperti apa? Gitu. Nggak jauh beda sih perawatan, konsisten. Yang pertama konsisten pasti, sabar, tak lupa doa. Konsisten gitu kayak gimana ya? Saya masih bingung tuh konsisten itu. Misalkan dari ini ya, misalkan lihat kebiasaannya biasanya. Misalkan biasanya suka pagi-pagi kan si burung baik itu burung ya sukanya pagi-pagi tuh ngoceh bunyi. Nah, dilihat di kebiasaan. Jadi kebiasaannya terus. Nah, jangan lupa jemur, terus mandi kalau misalkan biasanya mandi sendiri atau disemprot. Ya jadi kita ngikutin kebiasaan guru. Nah, misalkan gini, Wak. Gitu. Namanya lovebird itu kontes durasi ya. Durasi terjadi ya. Gitu. Misalkan, apakah dari anak-anak itu udah durasinya panjang atau kita harus melatih si burung itu Jadi durasi panjang. Pertama terah ya. Darah. Makanya harus tahu. Itu biasanya, tapi nggak semua ya, nggak semua anak indukannya durasi panjang, tapi belum tentu semua bisa ngikutin induknya gitu. Yang pertama itu. Yang kedua pola rawatan. Yang paling penting pola rawatan. Kalau fighter kan kalau birahi terlalu tinggi, ngekeknya kadang nggak maksimal. Over birahi. Birahi gitu. Beda sama koslet. Kalau misalnya kan birahinya over. Nah kalau fighter, jadi birahi sama emosi harus klop. Stabil. Stabil lah gitu. Klop. Harus Stabil. imbang. Kalau koset sendiri membelong, apakah terah juga atau dibikin gitu untuk koset itu? Ya, saya kayak pabrikan gitu sedikit. Kalau burung koset itu harus konsisten aja, yang jadi itunya pas jokinya, cara jemurnya, pakannya, rawatnya, mandinya, jemurnya. Jadi mandi yang buat korset tuh kayak gimana? Jemurnya jam berapa? Berapa lama? Fighter juga beda berarti ya. Fighter juga kayak gimana sih maksudnya? Beda. Kalau burung-burung koset itu rata-rata mandi
3 sampai 4 kali Sehari, ya. satu hari. Lebih dari kayak manusia aja. Iya. Berarti dibikin untuk konslet itu Bikin. tidak ada terah atau yang terah konslet bisa jadi juga. Nggak ada, cuman boyong yang bahannya itu harus bahan-bahan konslet. Tapi kalau boyong baik teh mau bikin konslet itu susah. Tapi kalau tapi kalau kita cari yang boyong-boyong bahan konslet ya itu 80% atau 100% jadi konslet. Ya perlu dipahami juga ya oleh sahabat Unggas nih. Koploba ini adalah komunitas terlama sebenarnya mah. Itu di Indonesia sehingga dia punya anggota yang sangat besar dan mereka itu orang-orang yang emang ngulik, dituntut untuk ngulik untuk bisa menciptakan burung-burung terbaik untuk segi kontes gitu. Jadi mencari yang best of the best-nya gitu ya. Iya. Ini juga udah mau berapa apa itu? Yang ketujuh, keempat itu ya? Koploba Cup ya? Koploba Cup 4 tuh ya? Udah keempat ya? Gila, udah lama nih. Mantap. Nah, Mehong, ada contoh nggak nih? Bawa nggak bahan-bahan lakbet koset sama lakbet fighter? Oh enggak. Si Jay nih, pengen lihat nih. Burung koset tuh kayak gimana nih? Si Jay. Ini yang konslet, ini yang fighter nih. Tapi takutnya burungnya takut gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting kan mungkin kelihatan dari posturnya, geragat-geragatnya, kayak gitu. Coba, Haji, seperti biasa. Siap. Kosok. Ini kamarnya. Jadi mana yang koset, mana yang fighter? Ini konslet, ini fighter. Oh, kalau fighter mah sendirian. Sendiri. Konslet, Rata-rata ada temennya. Pasangan. Koset tuh itu dua sama Pasangannya. Keuntungannya. Nih sobat onggas berarti Nah. yang fighter tuh yang biasanya dia sendiri tuh. Ah. Single set itu dia ada untulannya. Oh, berarti kan si Jimin fighter, karena nggak ada untulan. Berbunyi. Oh. Emang dalam segi fisik nih, ada bedanya nggak sih sebenarnya? Oh enggak, kalau segi itu mah enggak. Kalau mau bedanya itu dari segi pas ngekeknya gitu. Bunyi. Bunyinya. Kayak pentol. Kan tadi aku ditodong. Oh. Men cek bahasa Inggris nama ngeliat. Oh iya. Cara rangkel. Pak, yang ini siapa namanya? Sponsor siapa namanya? Ini yang fighter Ayu namanya. Oh, Ayu. Prestasinya udah banyak. Alhamdulillah udah prestasi. Yang ini Kencana. Wah, Kencana mas saya udah pernah lihat nih pakannya nih. Pakan Kencana saya pernah lihat di pengkolan. Nih. Oh itu. Itu pengaruh buat konslet atau? Iya. Oh. Spesialis burung konslet. Oke. Berapa itu harganya? Ini cuman 50.000 cuman. Cuma 50.000 loh bisa konslet. Bisa konslet, tapi harus konsisten juga perawatannya. Konsisten sama Coba tuh pas sobat burungnya onggas. itu harus burung-burung. Nah, itu. sobat angkas dari coba tuh yang pecinta-pecinta lovebird di luar sana coba bisa menggunakan itu. Tapi buat fighter juga bisa. Oh, buat fighter bisa? Bisa. Oh, Bisa. gitu. Bisa. Apa buat fighter bisa, buat itu ibu bisa, buat yang koset bisa. Yang diutamakan ini Yang konslet. yang burungnya jantan. Oh, untuk jantan. Kalau betina? Ini si Kencana kan Betina. Tapi harus ada dua gitu ya. Oh, gitu, Bang. Rantai udah ini apa? Udah produk pakan nih. Nih ada langsung vitaminnya, tapi belum di apa? Launching. Gitu. Oh, launching lah gitu. Ah. Oh, berarti nanti Bang Behong tuh ada satu paket yang mulai nilai khususnya, pakan khususnya, plus vitamin J. Nah, itu kata gue juga. Anak-anak lovebird itu berevolusi terus. Dia menciptakan pakan-pakan yang bagus, vitamin-vitamin yang bagus, agar mendapatkan kualitas terbaik gitu. Kualitas loma. Waduh, memang pakan Kencana bikin konslet. Saya bisa jadi iklannya. Versi J. Versi J. Coba jadi iklan dulu. Itu versi gua tuh. Versi lu gimana? Saya mau 3 aja. Nah, prestasi terakhir ini kapan nih kan?
Si Ayu. Terakhir kebetulan ini udah lama, Udah lama ya? kan saya punya kesibukan. Terakhir udah setahun kalau nggak salah. Setahun. Oh ya. Jadi sekarang Corona. saya udah coba rawat-rawat lagi biar stabil lagi. Cuman ini birahinya jadi nggak stabil sekarang. Oh, lagi nggak stabil. Jadi kan. Kalau kencana, Kalau kencana yang terakhir itu waktu kemarin yang di itu heboh yang via Payangan Oh, Korea. Juara 1. masuk ke itu 2 dia. oh mantap, pakan gara-gara pakan. Makan ditambah dengan vitamin. Apa namanya? B. Makanya, makan. Nah, gini nih. Kalau fighter ketemu sama Koslet, apakah si fighter ini bisa menang nggak sih? Iya. Sebenarnya Kalau sekelas ketemu ketemu di lapangan satu gantangan gitu. Yang maksain gitu. Ya. Saking penasarannya. Penasaran. Coba kasih penasaran. Bagus nih. Kalau menurut saya kalau ada di gantangan itu burung paite sama burung koset. Iya. Tapi kalau sistem sekarang susah, pasti yang kalah itu burung paite. Oh, sistem regulasi sekarang. Ya, Oke. soalnya itu pakai stick. Tapi kalau main pas sekap itu pasti burung-burung yang pas Fighter. paite yang itu Kenapa masuk. Kenapa bisa berubah? Kenapa bisa ada dua pakem itu? Apa bedanya yang bisa memenangkan Spider, memenangkan si Konslet itu? Kalau fighter lebih punya irama. Oh, ada irama. Naik turun, naik. Kalau koset nggak ada irama. Tapi Kalau- kerja mungkin Koslet ya? Enggak, begini. Kalau yang paite itu ngekeknya namanya bagus, gayanya bagus. Nah kalau yang koset ya gitu-gitu aja, cuman burung itu bunyi terus. Bunyi terus. Oh, jadi nadanya cuma itu aja. Cuma maksudnya banyak. Ya. Kalau burung koset gitu-gitu aja. Kalau sekarang mah apa ya yang disebut yang koset itu pas monoton gitu. Itu gitu, gitu. Kalau yang pas Fighter mah. paite kan pas gayanya aneh-aneh gitu. Oh, berarti kalau fighter mah kalau di manusia itu lebih kayak penyanyi Nah. dangdut gitu kan. Jadi irama-iramanya. Ya. Kalau si konslet mah nge-rap gitu. Gitu deh. Iya kata dia. Jadi iya. Ini lagi pertanyaan nih buat para cinta lovebird nih. Pertanyaan. Karena kan sekarang tidak ada gantangan ya. Ya. Pertanyaan tidak ada gantangan. Untuk orang-orang yang emang hobi gitu kan tidak ada melampiaskan gitu kan melampiaskan hobinya itu solusinya itu seperti apa sih? Ya, betul solusinya. Biar di saat PPKM seperti ini gitu. Sedang kata nggak ada nih. Kalau menurut saya solusi rawatan tetap ya dijaga. Rawatan tetap dijaga. Rawatan tetap harusnya mesti dijaga. Kalau misalkan nggak ada gantangan, kita kan misalkan burung di rumah banyak Ya. diusahakan ya minimal di depan rumah gantang semua jejer, jangan buang. Latihan lah ya. Ya latihan, jadi biar nggak lupa lirik. Oh, lupa lirik tuh, lirik tuh. Lupa lirik. Kalau lupa lirik tuh, Jay. Lupa lirik, gitu. Dilatih. Kalau yang di konser paling Lupa lirik. Lu itu temen gua ada vokalis. Vokalis nih. Katanya gua jadi vokalis band metal. Mabuk, udah di sosietnya nih, Jay. Ternyata pas jadi ayo lupa lirik. Siapa itu? Jadi dia mang manu pasakbet manu Fighter, paite bejeng koset mun ta sistem makeup di menangkeun manu si fighter. paite. Why? Nah, Kenapa? Why? Karena irama. Kalau gua lebih tekan Nah, perawatan sebenarnya lebih mahal costnya si fighter atau si konslet? kalau menurut Ya, ya. saya perawatan nggak jauh beda. Oh, jadi beda. Nggak jauh beda.
Kalau fighter misalkan rawatannya ada yang tanpa jemur, ada. Oh, ada. Ada yang di kerodong aja terus ada. Kayaknya kalau perawatan nggak jauh beda, tapi harga jauh beda. Oh, ini nih. Kita dari tadi debatin nih. tetap fighter juga ada yang lebih mahal. Oh, ada. Tapi yang konsisten mahal konslet. Iya. Kenapa fighter tantangannya lebih apa ya? Lebih besar. Lebih besar menurut saya. Lebih sulit lah ya. Lebih sulit. Lebih sulit. Soalnya kan Lebih tricky. kalau Tricky yang fighter nggak bisa tampil di gantangan nggak bisa. Iya. Nah, beda sama Beda. Kalau sekarang kan lebih aman ya, maksudnya regulasi setiap IO itu ada yang cosplay, ada kelas custom, kelas fighter sebenarnya. Cuma suka kalau ada yang nakal itu kan biasa. Iya. Ada yang fighter, yang sama semi cosplay itu suka nakal yang fighter. Cuman ya itulah merugikan orang-orang yang pecinta fighter juga sih. Jadi sobat unggas lebih baiknya kita tidak sendiri ya. Nah. Konslet. Kayak saya sadar. Tapi kalau misalkan punya nyali, kalau burungnya kondusif, nyalinya ada, nggak apa-apa, digantangin aja sama yang koslet. Oke, siap. Saya gantangin Karena sama yang konslet. Juara hoki. Oh. Jadi itu yang pertama. Jadi itu dari tadi ribut nih. nggak burung bagus nih. Ini paling senior nih. Mm-mm. Itu tadi ribut. Yuk, yang satu koslet, yang satu fighter. Kan saya juga pecinta fighter sebenarnya mah. Karena terbogan koslet. Sekarang pengen buat konslet. Buat. Gitu kan. Enggak, gini nih, kalau tip dari saya ya, mau yang punya fighter, mau yang koset, yang terpenting satu burungnya bagus, mau yang fighter, mau yang koset, Benar. masuk Pasti. gitu. Tuh sobat unggas. Jadi mau konslet atau fighter, yang penting bagus. Pingin bagus burung Anda, pakai apa? Pakai kencana. Mantap, makasih banget ya ilmunya. Thank you banget udah mampir. Sama-sama. Pokoknya sukses terus, sehat terus. Nah, kalau lagi santai main aja ke sini. Ya. Tentang kopi-kopi mah kita tolong bayar gitu. Kalau nggak bayar kita bisa bayar ke yang punya kontrakan. Ya udah nanti kita lanjut lagi ya sobat unggas ya. Ya. Kita bakal bahas pengalaman mereka yang di gantangan itu sejarahnya jadi joki kayak gimana, susahnya kayak gimana. Mungkin pasti banyak penasaran. Ya kayak si Jay gitu kan. Robot. Robot. Sobat Unggas, pantengin lagi nanti di season selanjutnya kita akan ngebahas tentang dua orang ini tentang perjalanan dia menjadi joki yang emang handal dan Betul. emang bisa menjadi kos yang besar gitu, menghasilkan sampingan yang emang menghasilkan. Hasilkan sodeng dan cuan. Dan juga jangan lupa subscribe. Like and share. Dukung terus. Sahabat kicau tetap semangat, rawat burungnya dengan baik. Terus? Tetap rawat burungnya dengan baik. Dan Kasih itu sayang dengan baik. Soalnya burung lakbat punya chemistry atau naluri sama si perawatnya. Chemistry. Oke, boleh. Harus komunikasi itu harus tahu kompak, harus tahu. Nah, Jangan lupa, sahabat kicau nih. Buat semua komunitas, semua ini mah ya, semua komunitas sahabat kicau Kita tetap solid, silaturahmi, jaga kekompakan. Kalau misalkan ada slack, lebih baik diucapkan atau diutarakan dengan nggak usah di belakang lah, jadi langsung diutarakan aja. Oke. Gitu. Jadi intinya terbukaan. Nah, gitu. Betul. oke, semakin solid lagi ya buat anak-anak koplo. Thank you banget Bang Beho. Sama kok. Wiley, thank you banget. Saya koplo Pak. Salawasna.